Bahkan tidak ada yang paling Nabi cintai kecuali umatnya. Lihat ujung hayat beliau, siapa yang disebut? Ummati, ummati, ummati. Nabi menyebutkan nama kita, umatku, umatku, umatku. Nabi minta sama Allah, ya Allah, begitu sakit sakaratul maut itu, tapi aku minta ya Allah, ummati, 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 umatku jangan ya Allah, umatku jangan merasakan sakit seperti ini, cukup aku, kata Nabi SAW. Ustaz, kenapa Ustaz nanya sama kita itu cinta apa enggak sama Nabi Muhammad? Rasanya itu pertanyaan gak usah ditanya, betul? Kalau bukan karena cinta sama Nabi Muhammad, rasanya gak mungkin kita pagi ini bertemu di sini. Betul apa betul? Justru karena kita cinta sama Nabi Muhammad, kita mau ngikutin apa yang Nabi suka, kita ngejar apa yang Nabi bikin senang, betul? Yang di sini cinta nggak sama Nabi Muhammad? Cinta. Yang di sini cinta nggak sama Nabi Muhammad? Yang cinta sama Nabi Muhammad angkat tangan, katakan saya. Ulangi, ulangi, ulangi. Ulang alia keula atau ulah ngacu atau ngacu ulang gitu. Iya mah tidak ditanya pribadi masing-masing. Yang di sini cinta nggak sama Nabi Muhammad? Siapa yang cinta sama Nabi Muhammad? Siapa yang rindu sama Nabi Muhammad? Siapa yang mau diakui jadi umat Nabi Muhammad? Siapa yang nanti mau ketemu sama Nabi Muhammad? Siapa yang nanti mau dapat syafaat Nabi Muhammad? Turun. Mau? Mau? Pertanyaan selanjutnya, kira-kira wajah-wajah seperti ini cocok nggak dapat syafaat Nabi Muhammad? Kayaknya rada-rada berat. Kira-kira wajah kayak Ahilman, kayak ibu-ibu yang begini tuh pantas nggak dapat syafaat Nabi Muhammad? Pantas? Nyatu Arif pantas mah cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin lah kalau begitu mah. Ustadz, kenapa Ustadz nanya sama kita itu cinta apa enggak sama Nabi Muhammad? Rasanya itu pertanyaan gak usah ditanya, betul? Kalau bukan karena cinta sama Nabi Muhammad, rasanya gak mungkin kita pagi ini bertemu di sini. Betul apa betul? Iya apa iya? Justru karena kita cinta sama Nabi Muhammad, kita mau ngikutin apa yang Nabi suka, kita ngejar apa yang Nabi bikin senang, betul? Coba, kalau umatnya ngaji, Nabi senang nggak? Kalau umatnya kumpul kayak begini di masjid, Nabi suka nggak? Kalau umatnya berdoa, Nabi suka nggak? Jadi bunda datang ke majelis ilmu karena Nabi suka dengan majelis ilmu. Betul apa betul? Jadi kalau bukan karena cinta sama Nabi Muhammad, rasanya berat untuk kami datang ke majelis ilmu. Maka Ustadz harusnya nggak nanya kami cinta atau tidak. Yang harus ditanya, kenapa kita harus cinta sama Nabi Muhammad SAW? Kan biasanya cinta butuh alasan, betul nggak? Bunda nggak mungkin mencintai seseorang kalau nggak ada alasan. Betul apa betul? Kalau ada yang bilang, Ustadz, aku mah cinta apa adanya, pret. Wal mungkin. Ayeuna mah pasti cinta harus ada apanya, betul? Harus ada alasannya, betul? Bunda dulu nerima cintanya suami bunda ada alasan nggak? Apa alasannya? Ahilman percaya alasannya karena martabak telur yang dia kirimkan. Alasannya karena dia orang yang datang ke rumah ayah kita, betul? Alasannya karena dia yang paling bisa membuktikan cintanya sama kita, betul?
Makanya mohon maaf, ku cinta mah semuanya kalah. Ku cinta mah semuanya kalah. Yang jauh jadi dekat, betul? Yang sulit jadi mudah, betul? Ku cinta mah yang susah jadi mudah. Anak bunda ditanya, "Nak, mata pelajaran apa yang paling susah di sekolah?" Apa jawabannya? Matematika, betul? Gimana ya, biar anak saya bisa lebih pintar matematikanya? Gampang, sukai matematika. Nanti lama-lama yang susah jadi mudah karena cinta sama yang susah tadi. Bunda ngaji haroream, loba alasan, nyeri cangkeng lah, nyeri huntu lah, jauh lah. Ustadz, gimana caranya biar semangat ngaji? Gampang, cintai apa yang menjadi tempat ngaji itu. Sukai ustadznya, sukai cara menyampaikannya, sukai materinya. Lama-lama yang susah jadi mudah, betul? Makanya kalau ada yang tanya, "Ustadz, kalau saya ngaji karena senang sama ustadznya, boleh apa enggak?" Boleh, tapi itu di awal. Di awal sebagai motivasi, bukan niat. Niatnya mah kudu karena siapa? Allah. Tapi motivasi karena ustadznya, boleh apa boleh? Kalau ustadznya jadi niat, itu bahaya. Bahayanya apa? Kalau nanti ustadznya tuh datang, apal kieu emah. Kalau jadi motivasi boleh, tapi jadi niat enggak boleh. Niat mah harus karena siapa? Motivasi yang mendukung kita agar bisa semangat, betul? Ku cinta mah yang jauh jadi dekat. Saya tiap lebaran pulang ke Garut. Jauh enggak? Tapi ku cinta deket nggak? Sejauh apapun, semacet apapun, tetap kita pulang ke Garut. Kenapa? Karena cinta sama keluarga, pengen pulang ke Garut, betul? Ustadz Hilman, kenapa kita harus cinta sama Nabi Muhammad? Catat, setidaknya ada 3 alasannya. Ada berapa? 1, cinta sama Nabi Muhammad itu penting karena bukti cinta kepada Allah. Bukti cinta kepada Allah. Tidak disebut cinta sama Allah kalau nggak cinta sama Nabi Muhammad SAW. Mana dalilnya? Surat Ali Imran ayat 31. Surat apa? Ali Imran ayat berapa? 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Kata Allah, katakan wahai Muhammad, jika kalian semua mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kamu sekalian. Berarti Allah seolah-olah ngasih syarat. Kalau kamu cinta sama Allah, harus cinta sama siapa? Nabi Muhammad. Maka Allah akan mencintai kamu sekalian. Berarti orang yang cinta sama nabinya besar, menunjukkan cinta sama Allahnya besar. Dan kalau dia sudah dicintai oleh Allah, maka otomatis dia akan dicintai oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kenapa kita harus cinta sama Nabi Muhammad? Karena kita semua butuh syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul apa betul?
Kita semua butuh pertolongan Nabi Muhammad SAW. Bunda sayang, teteh sayang, ketika nanti di hari kiamat tidak ada orang yang paling sibuk nolongin kita kecuali Nabi besar Muhammad SAW. Nanti di padang mahsyar tidak ada orang yang paling bisa nolongin kita kecuali siapa? Nabi Muhammad SAW. Kenapa Ustadz? Karena manusia ketika nanti di padang mahsyar akan sibuk dengan dosanya masing-masing. Disebutkan dalam Al-Quran, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Ada satu hari di mana manusia berlarian, semuanya lari. Orang tua lari dari anaknya, anak lari dari orang tuanya, pasangan suami istri lari dari pasangannya. Betul? Suami lari dari istrinya. Jangankan nanti, sekarang juga sudah banyak gak? Suami ninggalin istrinya, jangankan nanti, sekarang pun sudah banyak. Betul? Istri lari dari suaminya, jangankan nanti, sekarang pun sudah banyak. Ada uang abang disayang, gak ada uang abang liar iya mata. Lari semua, betul? Saudara lari dari saudaranya, jangankan nanti, sekarang pun sudah banyak. Betul? Ada saudara pas lagi kita punya nyamperin, pas lagi kita susah ninggalin kita. Ada yang begitu? Teman pas tahu kita di atas ngedeketin, pas kita lagi susah ngejauhin. Ada yang begitu? Sakit. Makanya mohon maaf, tolong catat ya, catat. Besti itu bukan tentang seberapa banyak temanmu, tapi besti itu tentang seberapa baik temanmu. Betul? Ternyata yang Ahilman pahami sekarang, kadang kalau di usia bunda nggak usah terlalu banyak teman. Betul? Boleh jadi teman kita sedikit tapi semua mengantarkan kita ke dalam surga. Bukannya nggak mau ke sana, bukannya nggak mau ke sini, bukannya nggak mau kumpul ke sana, bukannya nggak mau kumpul ke sini, bukan cuman nggak mau banyak drama aja. Ngesliur hirup teh. Kadieu, kaditu, udahlah. Sekarang mah bukan tentang seberapa banyak temanmu, tapi tentang seberapa baik temanmu. Betul? Makanya yang udah punya bestie, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Ayo pegang tangan kirinya. Jadi bestie kita ya, jadi bestie kita ya. Jadi bestie ya. Betul? Itu yang lebih penting. Makanya pegangin terus. Cicing reka mana cicing? Cicing reka mana cicing? Karena ada orang yang geus teu kuat meureun geus bosen. Aya nu kieu we idiukna teh tah. Teu kuat. Cicing. Besti, betul? Makanya mohon maaf, besti terbaik bukan tentang siapa yang datang pertama kali, tapi besti terbaik tentang siapa yang bertahan sampai ujung dengan kita terakhir kali. Itu yang paling penting. Nggak usah tepuk tangan,
Da lain japati teh tepuk tangan wae tiap tadi tepuk tangan wae. Ya, bukan tentang siapa yang menunggumu di puncak, tapi tentang siapa yang mau menemanimu saat di Ciawi. Betul. Betul? Bukan tentang siapa yang menunggu di mana? Di puncak, tapi tentang siapa yang mau menemani saat di mana? Di Ciawi. Iya mah kadang-kadang mohon maaf ya, pas lagi kita di atas nyamperin, pas kita di bawah nggak mau nyamperin, ada yang begitu. Sakit. Betul? Bukan dia yang datang karena kelebihannya, tapi dia yang siap bertahan walaupun tahu kekurangan dalam dirinya. Itu cinta terbaik, itu bestie terbaik. Makanya bilang sama bestinya, "Besti, jangan tinggalin aku ya. Aku nggak punya siapa-siapa. Besti, jangan tinggalin aku ya. Aku tuh nggak punya siapa-siapa. Suami aku pergi ninggalin aku. Usaha aku bangkrut, nggak punya siapa-siapa. Orang tua aku nggak mau nolongin aku. Anak-anak juga diambil sama suami. Besti, aku nggak punya teman lagi." Kata bestinya, "Aku juga pergi liur ke mana mah. Beting masalah jeung mana mengusir dia." Bunda, kita nggak kehilangan siapa-siapa. Kita hanya kehilangan Allah kadang dalam hati kita itu. Betul? Makanya bunda nggak usah stres kalau sendirian, karena pada akhirnya kita pun akan sendirian. Betul? Makanya ama paling gemesnya, punten, paling gemes sama caleg, sama calon anggota dewan. Ari pas pemilu nyamperin, ari pas udah kepilih nggak pernah datang-datang lagi. Nu kitu mah ulah dipilih deui. Betul? Ari pas butuh nak nyamperkeun, ari geus kapilihna nggak pernah datang-datang lagi. Betul? Nggak usah pilih-pilih lagi yang begitu mah. Betul? Cari yang deket sama rakyat. Betul? Cari yang baik sama rakyat. Betul? Cari yang baik sama sesama. Betul? Sama, nanti cari wali kota Bogor yang soleh. Mau? Cari yang baik. Mau? Cari yang santun. Mau? Cari yang adem. Mau? Kumaha atuh ieu teh? Hilman wae maju gitu. Pabelit ieu mah. Kumaha setuju teh kira-kira? Setuju. Kumaha ieu teh? Jadi ribuh kieu mun setuju mah atuh. Naon? Bupati. Kabupaten Bogor. Ya Allah. Memang ternyata ya Ustadz, manusia itu kadang pas butuh nyamperin, pas nggak butuh mah kadang-kadang ngejauhin. Betul? Ternyata kata Quran bukan hanya di sini, tapi ketika nanti di padang mahsyar semua orang sibuk dengan dosa-dosanya, sya'nu yughni, sibuk dengan urusannya, tapi ternyata nanti ada manusia yang paling bisa nolong kita. Siapa beliau? Nabi Muhammad SAW. Itu dikisahkan Nabi itu nanti akan nyari umatnya. Aina ummati, aina ummati, aina ummati. Kalau ada umatnya yang kehausan, maka Nabi berangkat ke telaga Kausar, Nabi ambil air, kemudian berikan kepada umatnya yang kehausan. Betul? Kalau ada umatnya yang kepanasan, maka Nabi naungi umatnya yang kepanasan itu sampai tak ada lagi umatnya yang kepanasan. Sampai kemudian ketika kita berjalan di sebuah jembatan sirat kecil, maka Nabi nungguin di ujungnya. Nabi doa sama Allah, Allahumma salimna ummati, Allahumma salimna ummati, Allahumma salimna ummati. Ya Allah, selamatkan kami, itu umatku. Selamatkan kami, itu umatku. Selamatkan kami, itu umatku. Nabi doain semua umatnya. Kullu ummatin yadkhulunal jannah. Setiap umatnya akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Ustadz Hilman, emangnya ada umatnya yang gak mau masuk surga? Kalau ditanya nggak mau, semua jawab pasti mau. Tapi pertanyaannya, apakah mereka mau mencintai Nabi Muhammad SAW atau tidak? Itu. Maka bunda, kita semua insya Allah masuk surga.
Insya Allah kita semua masuk surga. Siapa yang jamin? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, kalau kita pengen masuk surga, punten, kalau kita pengen masuk surga ngandelin amal kita, kayaknya agak-agak berat masuk surga. Betul? Kalau ngandelin sholat kita, banyak yang gak khusyuk sholatnya. Betul? Kalau ngandelin baca Quran, kayaknya masih banyak yang berantakan baca Qurannya. Betul? Walaupun lihat ini mah wajah-wajah ahli tajwid semua kelihatannya. Kelihatan dari alisnya 6 harokat semua ini nih. Paranjang gak dia? Kalau ngandelin infak sodakoh, rasanya masih banyak yang kurang infak sodakohnya. Betul? Kalau ngandelin haji umroh, rasanya belum tentu mabrur haji umrohnya. Rasanya kalau ngandelin taat sama suami, wajah-wajah begini memprihatinkan kelihatan. Kalau ngandelin jadi ibu yang baik untuk anak-anak, kayaknya masih pesimis bisa masuk surga itu. Terus apa yang kita andalkan kalau begitu? Pagi ini kita jawab, yang kita andalkan adalah rasa cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Allah tahu salat kita kurang khusyuk. Allah tahu bacaan Quran kita tajwidnya masih berantakan. Allah tahu infak sodako kita masih kurang. Allah tahu kok semua apa yang dosa kita lakukan, betul? Tapi Allah juga tahu rasa cinta yang mendalam dari kita kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai Nabi katakan, al mar'u ma'a man ahbabta. Setiap manusia akan dikumpulkan nanti bersama siapa dia saling mencintai di dunia. Nabi Muhammad cinta nggak sama kita? Nabi Muhammad cinta nggak sama kita? Cinta. Bahkan tidak ada yang paling Nabi cintai kecuali umatnya. Lihat ujung hayat beliau, siapa yang disebut? Ummati, ummati, ummati. Nabi menyebutkan nama kita, umatku, umatku, umatku. Nabi minta sama Allah, ya Allah, begitu sakit sakaratul maut itu, tapi aku minta ya Allah, ummati, 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 umatku jangan ya Allah, umatku jangan merasakan sakit seperti ini, cukup aku, kata Nabi SAW. Nabi itu sayang banget sama kita. Makanya wajar kalau kita cinta sama Nabi, sudah sepantasnya. Gimana sih cara kita ngebalas cinta sama Nabi kalau kita nggak cinta sama Nabi? Betul? Maka yang kedua alasannya kenapa kita harus mencintai Nabi Muhammad, karena kita butuh syafaat pertolongan dari Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga alasannya, kenapa kita harus mencintai Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad adalah teladan yang terbaik dalam hidup. Bunda, apa yang Bunda alami hari ini nggak ada apa-apanya dibanding yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya Bunda yang cinta sama Nabi akan meneladani Nabi Muhammad dalam setiap aspek kehidupan. Betul? Nabi Muhammad mah semuanya sempurna. Dari anak-anak, jadi remaja, jadi pemuda, jadi kepala keluarga, jadi ayah, jadi pemimpin, jadi guru, jadi pengusaha, semuanya sempurna. Betul? Makanya Bunda coba mau tanya, yang di sini mau nggak punya suami kayak Nabi Muhammad? Ngaca atuh. Kumaha jawaban teh nyambung gitu. Kalau kita pengen punya suami kayak Nabi, kira-kira kita udah kayak Khadijah apa belum? Kira-kira kita udah kayak Aisyah apa belum? Kira-kira kita udah kayak Saudah apa belum? Kira-kira kita udah kayak Maria Al-Qibtiyah apa belum? Kira-kira kita udah kayak Ummu Salama apa belum?
Kira-kira kita udah jadi kayak Fatimah Az-Zahra apa belum? Belajar. Makanya kenapa kita harus cinta sama Nabi? Karena teladan hidup ada pada Nabi Muhammad, betul? Beserta keluarganya. Maka sekarang Ustadz, 3 alasan itu cukup meyakinkan cinta kita. 1, cinta sama Nabi karena bukti cinta kepada siapa? Allah. 2, cinta sama Nabi karena kita butuh syafaat pertolongan Nabi Muhammad. Dan yang ketiga, karena Nabi Muhammad adalah suri teladan yang baik. Betul? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sekarang pertanyaan selanjutnya, gimana cara kita mencintai Nabi Muhammad? Tolong catat 3S. Ada berapa? 3S cara mencintai Nabi Muhammad. S yang pertama, sepulang dari sini perbanyak